Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Bapak Ibu dosen serta teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 8 pedagogik. Kali ini kami akan membahas pedagogik berbasis kearifan lokal atau kearifan budaya. Di pembahasan kali ini kami akan membagi menjadi 3 bagian besar, yaitu adalah hakikatnya, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga adalah implementasinya. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada Aisyah, kedua ada Syadosefina, dan yang ketiga ada Putri. Selamat menyimak video pembelajaran berikut. Saya Syadosefina Stanisausia, nomor 2005611, akan membahas bagian A, yaitu hakikat pedagogik berbasis kearifan lokal. Nah, kita akan kenalan dulu nih dengan negara kita, negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara majemuk karena beragamnya suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya. Tentunya dalam kemajemukannya itu, negara kita ini harus tetap harmonis dan bersatu. Dengan apa sih? Kita harus bisa bersikap saling menghargai, mempertahankan nilai kerjasama, gotong royong, taat hukum, etos kemajuan, etika kerja, disiplin, dan motivasi berprestasi agar terbangunnya konstelasi kehidupan. Namun tidak jarang juga yang menjadikan hal-hal tadi tentang persatuan dan nilai-nilai kebinekaan Indonesia ini hanyalah sebuah konsep ideal dan wacana semata. Sehingga muncullah sikap primordialisme yang mengakibatkan disintegrasi dan perpecahan. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi problematika tersebut adalah melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang menekankan pada nilai kearifan lokal atau kearifan budaya. Kearifan lokal itu sendiri merupakan sebuah sistem dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat lokal, baik sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang bersifat dinamis berkelanjutan dalam bentuk seperangkat aturan, pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan etika yang mengatur tatanan sosial komunitas yang terus hidup dan berkembang dari generasi ke generasi. Pendidikan sebagai peranata sosial tidak hanya untuk melakukan inovasi, yaitu perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya, melainkan berfungsi dalam melakukan konservasi, yaitu mentransmisikan atau mewariskan dan melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat, dan atau mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat, yang tentunya fungsi konservasi ini itu didasari atas pertimbangan di dalam masyarakat yang terdapat nilai-nilai, pengetahuan, dan perilaku-perilaku berpola yang masih relevan dan dipandang baik yang harus tetap dilestarikan. Dengan kata lain, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Pendidikan sebagai peranata sosial yang memiliki fungsi konservatif tadi itu berfokus pada sebuah tinjauan kearifan lokal yang merupakan bentuk revitalisasi atau menghidupkan kembali spirit kekayaan kultural yang pada gilirannya akan mewarnai pendidikan Indonesia dalam menemukan identitas dirinya. Berdasarkan pengertian tadi, sejatinya pendidikan tidak bisa dilepaskan dari suatu kebudayaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, sehingga pendidikan harus senantiasa didasarkan pada sebuah nilai-nilai kebudayaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kearifan lokal adalah proses pengembangan potensi diri peserta didik melalui penghayatan, pemahaman, dan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu berbagai aspek budaya, dengan mewariskan segala pengalaman pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang melatar belakangi nilai-nilai dan norma-norma hidup dan kehidupan.
Sekarang saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tujuan pedagogi kearifan lokal. Pedagogi kearifan lokal, seperti yang kita tahu tadi, merupakan pendidikan yang didasarkan pada pendekatan antropologis, sosiologis, dan kultural. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa proses pendidikan tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus memahami konteks kultural dari hasil identifikasi pada kazahna budaya lokal sebagai peranata sosial yang secara fungsional berperan sebagai seperangkat teknik pemecahan masalah yang diwariskan sebagai kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari tradisi tadi memiliki fungsi, yaitu yang pertama menjaga nilai-nilai luhur, mencegah konflik sosial, merekatkan kohesi sosial, melestarikan lingkungan, menjaga kehidupan yang toleran, dan menjaga identitas sebagai fungsi yang terpenting. Berkaitan dengan pentingnya budaya lokal atau kearifan lokal, Tilaar menjelaskan bahwa pengenalan terhadap budaya lokal kepada peserta didik sangat diperlukan sehingga mereka dapat menghayati budayanya dan dirinya sendiri. Dengan demikian, lembaga pendidikan sebagai pusat budaya juga merupakan pusat dialog dan komunikasi antar warga lokal sehingga dapat bertukar pikiran, kerjasama, saling menghargai, dan memandang perbedaan sebagai potensi yang berguna bagi berbagai pihak. Pendidikan kearifan lokal merupakan salah satu strategi dalam membangun keberadaban bangsa Indonesia dengan nilai dan praktik-praktik kebijaksanaan. Dalam sebuah konsepsi nilai filosofis Barat, dikenal istilah altruism dan hard work. Begitupun dengan bangsa Indonesia yang mengenal istilah gotong royong dan tempo seliro dan rame ing gawe ing pamrih. Selain itu, sebenarnya masih terdapat banyak nilai kearifan lokal yang dapat menjadi modal sosial bangsa untuk berbenah diri menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermartabat dengan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal budaya yang berada di Indonesia. Menjelaskan implementasi pedagogik berbasis kearifan lokal, yaitu implementasi pendidikan ini merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai budaya yang dilakukan secara terencana dan terprogram, yang diorientasikan pada kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai identitas diri yang harus dijaga. Namun pada kenyataannya, budaya lokal seakan mengalami keterasingan pada posisinya karena kehidupan kita yang mulai mengglobal. Hal ini disebabkan oleh paradigma masyarakat yang menganggap bahwa budaya lokal itu dan segalanya yang berada di dalamnya bukanlah menjadi bagian dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika budaya lokal yang sekarang mengalami sebuah keterasingan. Agar eksistensi budaya lokal itu tetap utuh, maka ditetapkanlah atau terdapat strategi-strategi implementasi sekolah berbasis kearifan lokal sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap inventarisasi keunggulan lokal. Dalam tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh keunggulan lokal yang ada di daerah. Contohnya itu kayak sumber daya manusianya, sumber daya alam, geografis, sejarah, dan budaya yang dilakukan melalui teknik observasi atau pengamatan, wawancara, dan juga studi literatur. Sedangkan poin yang kedua adalah tahap analisis kesiapan satuan pendidikan. Pada tahap ini, pendidik atau tim yang ditugaskan sekolah untuk menganalisis semua kelebihan dan keunggulan internal dan eksternal dalam suatu pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek. Dilakukan dengan cara mengelompokkan keunggulan yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sedangkan poin yang ketiga adalah tahap penentuan tema dan jenis keunggulan lokal. Jadi tahap ini mempertimbangkan 3 hal, yaitu hasil inventarisasi proses keunggulan lokal yang dihasilkan dipilih sebagai keunggulan lokal yang bernilai komparatif dan kompetitif. Dan yang kedua adalah hasil analisis internal dan eksternal satuan pendidikan, serta yang ketiga adalah minat bakat dari peserta didik. Dan poin yang keempat ada tahap implementasi lingkungan. Pada tahap ini
implementasi lapangan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada hasil analisis faktor eksternal dan juga internal. Dalam tahap implementasi ini harus memperhatikan kompetisi yang telah dikembangkan atau ditetapkan, yakni keunggulan lokal yang dominan pada skill, keterampilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 4 langkah dalam mengimplementasikan sekolah berbasis kearifan lokal, yaitu dimulai dari tahap inventarisasi keunggulan lokal. Lalu terdapat langkah-langkah implementasi pendidikan berbasis kearifan lokal sebagai berikut. Yang pertama adalah inventarisasi aspek potensi keunggulan lokal. Terdapat 4 poin, yaitu mengidentifikasi semua potensi keunggulan daerah pada setiap aspek kayak sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, sejarah, dan budaya. Yang kedua, memperhatikan potensi keunggulan lokal di kabupaten atau kota yang merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi melalui dokumen, pengamatan atau observasi, wawancara, dan juga studi literatur. Yang keempat adalah pengelompokan hasil identifikasi setiap aspek keunggulan lokal yang saling terkait. Dan poin yang B adalah menganalisis kondisi internal atau dalam sekolah. Yang pertama itu bagaimana caranya mengidentifikasi data real internal sekolah melalui peserta didik, Diktendik, Sarpras, pembiayaan, dan program sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah yang dapat mendukung pengembangan potensi keunggulan lokal yang telah diidentifikasi. Yang ketiga adalah menjabarkan kesiapan sekolah berdasarkan hasil identifikasi dari kekuatan dan kelemahan sekolah yang telah dianalisis tadi. Lalu yang ketiga adalah melakukan analisis lingkungan eksternal sekolah atau di luar sekolah. Caranya yang pertama adalah mengidentifikasi data real lingkungan sekolahnya itu kayak komunitas sekolah, dewan pendidikan, dinas, dan intensi lain, dan hal-hal yang berada di luar dari sekolahnya itu. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada dalam pengembangan potensi keunggulan lokal yang diidentifikasi. Lalu poin yang ketiga adalah menjabarkan kesiapan dukungan pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal berdasarkan hasil identifikasi dari peluang dan tantangan sekolah yang telah dianalisis. Lalu poin yang keempat atau yang D adalah penentuan jenis keunggulan lokal. Dalam melakukan strategi penyelenggara PBKL, sebagian acuan untuk menentukan strategi penyelenggara PBKL yang pertama adalah sebagai berikut. Untuk kompetisi pada ranah kognitif atau pengetahuan, maka strateginya adalah mengintegrasikan atau menyatukan mata pelajaran yang relevan atau melalui muatan lokal. Yang kedua, untuk kompetisi pada ranah psikomotor atau keterampilan, maka strateginya adalah menetapkan mata pelajaran keterampilan. Yang ketiga, untuk kompetensi pada ranah sikap atau afektif dapat dilakukan dengan cara pengembangan diri atau pengimplementasian kayak mata pelajaran PKM, mata pelajaran agama, ataupun seni budaya. Dan strategi yang keempat adalah penyelenggara yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing sekolah. Berkaitan dari poin-poin dan hal di atas, dalam mengimplementasikan ini, pendidikan yang berbasis kearifan lokal ini membutuhkan dukungan dari berbagai elemen dari pihak yang secara strategis yang terlibat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut menjadi aktor yang menentukan kesuksesan program sekolah berbasis kearifan lokal ini. Contohnya itu elemen sekolah yang pertama adalah sekolah itu sendiri. Sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada murid-muridnya. Yang kedua adalah guru. Guru itu sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal di sekolahan, yang secara langsung atau tegas menerima kepercayaan dari masyarakat untuk mengaku jabatan dan tanggung jawab dalam pendidikan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada siswa. Siswa atau peserta didik merupakan satu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas dengan tujuan pendidikan nasional. Yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat dalam konteks pendidikan itu mencakup orang tua murid, terus badan lembaga, pemerintah swasta, masyarakat yang pada umumnya berada di sekitar sekolah. Dan sekolah juga harus melakukan pendekatan intens dengan komunikasi dan interaksi melalui kajian serta aktif bertukar gagasan atau bertukar pikiran dengan para tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui aspek sekolah. Contohnya itu para tokohnya itu kayak dapat mengetahui aspeknya itu seperti aspek sejarah, geografi, potensi alam, sumber daya manusia, dan budaya masyarakat.
Dan yang ke E atau pada poin yang ke E ada birokrasi. Dalam konteks ini adalah pemerintah baik level desa, kecamatan, kabupaten di atasnya atau dinas terkait dinas pendidikan dan kebudayaan Kementerian Agama. Selanjutnya, sumber daya alam. Kearifan lokal yang dilihat dari potensi sumber daya alam sangat mudah dikaji karena ketersediaan bahan. Lalu, sarana prasarana. Lembaga pendidikan yang sudah menggeluti satu keunggulan daerah, maka memerlukan sarana dan prasarana agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan memuaskan. Berdasarkan tinjauan yang telah dijelaskan, proses internalisasi kearifan lokal memerlukan tahapan yang perlu dilakukan secara sistematis, karena implementasi pendidikan kearifan lokal harus didasarkan pada potensi daerah dan nilai-nilai budaya lokal tersebut. Juga memerlukan sinergi antar elemen guna menunjang efektivitas. Sumber pada nilai-nilai kearifan lokal dengan pendekatan dan strategi pembelajaran lebih menekankan pada kontekstualisasi pengetahuan peserta didik, sehingga dapat memberikan pemahaman makna dari nilai kearifan lokal tersebut. Selain itu, pembelajaran yang berdasarkan pada nilai kearifan lokal dapat menjadi pedoman dalam mengembangkan karakter karena kearifan lokal merupakan upaya dalam membangun identitas bangsa dan sebagai filter pengaruh dari budaya asing. Adapun strategi dalam implementasi pendidikan dalam proses internalisasi kearifan lokal dapat dilakukan sesuai gambar ini. Proses internalisasi nilai-nilai kearifan lokal perlu dilaksanakan dalam beberapa lingkungan pendidikan yang mampu menunjang proses internalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Di dalam lingkungan sekolah, proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian peserta didik sehingga diharapkan proses internalisasi dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lingkungan pendidikan harus memiliki unsur-unsur kebudayaan yang perlu dipertahankan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa strategi yang menjadikan kegiatan pendidikan sebagai proses pembudayaan, yaitu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal dalam membentuk pengetahuan dan kesadaran budaya melalui mata pelajaran, lintas mata pelajaran, dan muatan lokal. Selanjutnya, Panjaitan dan kawan-kawan mengemukakan terdapat beberapa macam pembelajaran berbasis budaya. Yang pertama, belajar tentang budaya, yaitu dengan menempatkan budaya sebagai bidang ilmu. Budaya dipelajari dalam program studi khusus tentang budaya dan untuk budaya. Dalam hal ini, budaya tidak terintegrasi dengan bidang ilmu. Yang kedua, belajar dengan budaya, yaitu budaya diperkenalkan kepada siswa sebagai cara atau metode untuk mempelajari pokok bahasan tertentu. Belajar dengan budaya meliputi pemanfaatan beragam perwujudan budaya. Perwujudannya menjadi media pembelajaran dalam proses belajar menjadi konteks dari contoh-contoh tentang konsep dan penerapan prosedur dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga, belajar melalui budaya, yaitu strategi yang memberikan kesempatan siswa untuk menunjukkan pencapaian pemahaman atau makna yang diciptakannya dalam suatu mata pelajaran melalui ragam perwujudan budaya. Yang keempat, belajar berbudaya, yaitu bentuk pengejawantahan budaya itu dalam perilaku nyata sehari-hari para siswa. Yang kelima, model pembelajaran berbasis budaya melalui permainan tradisional dan lagu-lagu daerah. Yang keenam, model pembelajaran berbasis budaya melalui cerita rakyat.
Yang ketujuh, model pembelajaran berbasis budaya menggunakan alat tradisional. Internalisasi nilai kearifan lokal merupakan sebuah proses sistematis dan komprehensif. Muhaimi mengemukakan bahwa terdapat 3 tahap terjadinya internalisasi, yaitu yang pertama, tahap transformasi nilai, kedua, tahap transaksi nilai, yang ketiga, tahap transinternalisasi nilai. Adapun skema alur sistematik internalisasi nilai-nilai kearifan lokal pada kegiatan pembelajaran berdasarkan adaptasi pendapat Muhaimi seperti di samping saya ini. Tahap transformasi nilai, internalisasi nilai kearifan lokal dilakukan sebagai upaya pengenalan dan pemahaman nilai kearifan lokal melalui integrasi pada setiap mata pelajaran. Guru di sini tidak hanya berorientasi pada upaya pencapaian kompetensi tertentu, tapi pada pengintegrasian nilai kearifan lokal juga. Selanjutnya, tahap transaksi nilai. Tahap ini di mana tahap penerimaan dan penghayatan nilai kearifan lokal oleh siswa melalui komunikasi yang bersifat interaksi timbal balik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa yang lainnya. Nah, setelah itu tahap transinternalisasi, di mana proses internalisasi dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan oleh seluruh elemen sekolah, khususnya guru. Selain dari pembiasaan, internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dilakukan dengan memberikan teladan pada siswa. Guru harus mampu merefleksikan nilai kearifan lokal yang tercermin melalui sikap dan perilakunya. Pemahaman tentang pentingnya dan urgensi internalisasi kearifan lokal dalam pendidikan tentu tidak hanya menjadi sekedar wacana, melainkan adanya upaya yang dilakukan secara sistemik oleh seluruh lembaga pendidikan di Indonesia. Tujuannya untuk melahirkan generasi-generasi masa depan Indonesia yang memiliki identitas diri,